Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku pengen bahas tentang Affinity, teman-teman. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa hal yang pengen aku bahas di sini. Kebetulan di sini kalian bisa lihat ini kita sedang melakukan desain ya, teman-teman ya. Ya sebenarnya bukan desain, tapi di sini kita lebih ke memperbanyak aset aja seperti itu. Sebenarnya yang aku suka dari software design yang bisa dibilang itu tidak subscription seperti ini, kita pernah bahas sebelumnya tentang Affinity, dan yang ada di depanku ini kita sedang desain memakai Affinity. Nah, tetapi ketika kalian lihat di sini ada beberapa hal yang aku itu kangen dari Inkscape, teman-teman, karena sebelumnya aku juga pakai Inkscape, walaupun sekarang juga kadang-kadang ya masih juga pakai Inkscape gitu ya, karena untuk masalah color palette ya itu kan kadang kalau kalian lihat di Inkscape itu ada yang ada di itu ya, teman-teman ya. Jadi ada berbagai macam color yang bisa kalian lihat di bawah biasanya itu ya, teman-teman. Dan yang terbaru itu kalian bisa tampilkan berbagai macam palet warna yang ada di bawah itu, atau kalian bisa hidden dan kalian ganti ke window ataupun ke area kerja yang ada di samping gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi memang aku kangen di situ ya, teman-teman ya, karena ketika kita pakai Affinity itu tidak segampang pakai Inkscape ketika proses coloring. Walaupun di sini kita bisa ini ya, bisa susun sendiri dulu ya palet warnanya gitu ya, tetapi koleksi palet warna dari si Inkscape itu sudah lebih lengkap gitu ya, teman-teman ya, pas ketika kita install gitu ya, sehingga color paletnya pun juga di situ kita bisa pilih ada yang standar program gitu kan, misalnya yang pakai HTML pun juga ada ya, HTML5 gitu ya. Dan untuk yang SVG itu kan ada banyak sekali, dan itu di kotak-kotak gitu ya, sehingga itu jauh lebih enak gitu ya. Apalagi di situ juga kita bisa lihat ada beberapa yang sudah ada label nama gitu ya di warnanya. Tapi memang di sini dari segi penggunaan sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Ini kita pakai Affinity Designer, jadi sama-sama software vektor. Nah, perbedaannya kalau di Affinity ini kita bisa juga sambil raster ya, teman-teman ya, di sini, karena di situ kan ada yang namanya Affinity Studio Link ya, yang mana di situ ketika kita pakai Affinity Designer kita bisa berpindah ke pixel juga gitu ya, teman-teman, seperti itu. Itu adalah salah satu yang kelebihan yang dimiliki Affinity. Dan kalau kalian lihat di sini kita desain pack seperti ini, teman-teman. Nah, tetapi di sini itu nantinya untuk desain yang semacam ini tuh kita akan ekspor satu persatu, teman-teman. Jadi ini jadi individual gitu ya. Dan di sini Affinity mampu melakukan hal itu. Ini yang namanya nanti kita akan pakai selection export. Jadi ekspor berdasarkan objek yang kita seleksi saja, tidak semuanya. Seperti itu, teman-teman. Oh ya, BTW di sini ini adalah malam takbiran ya. Dulu aku pernah buat video juga, jadi pas di tahun kemarin ya, seperti itu ya. Kita buat kayak gini aja lah ya, teman-teman, karena ini juga kita sembari nyetok kayak gini. Jadi nanti ini kan dalam bentuk layer ya, teman-teman. Nanti kita akan ekspor satu persatu seperti itu. Selama aku pakai Affinity ini memang sebenarnya
pas awal-awalnya itu penyesuaian ya, karena sebelumnya aku juga pernah pakai Affinity itu sebelum aku beli ini ya, jadi udah jauh-jauh hari, kok jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun gitu ya. Jadi dulu pas masih Affinity 1 kalau nggak salah ya, dan sekarang sudah Affinity 2 ya. Dan tentu ketika kita itu beli full license, ini ada suasana yang berbeda gitu ya teman-teman. Nah ketika kita desain itu kayak ya memberi semangat tambahan gitu ya teman-teman, apalagi dengan tidak subscription ya. Di situ aku nggak tahu kedepannya itu seperti apa di sini untuk Affinity, tapi yang jelas ketika aku beli ini itu one time purchase, sehingga yang namanya designer gitu, kalau tidak ada tanggungan kayak gitu kan, kayaknya kalau mau desain itu kayak lepas gitu ya, jadi nggak ada beban gitu ya, karena kita sudah bayar di awal gitu ya. Aku tipe orang yang seperti itu ya, jadi ketika aku udah beli di awal kayak itu, jadi nggak mikir yang namanya langganan gitu ya. Sebenarnya sebelumnya itu aku pakai dulu pernah pakai ini ya, pakai Adobe Illustrator, tetapi ya itu ya karena memang out of budget gitu ya, jadi kita pakai alternatif yang lain gitu ya, karena pas di hitung-hitung itu ya masih belum cocok ya untuk budgetnya gitu ya teman-teman ya. Seperti itu, walaupun banyak sekali fitur yang ada di Adobe Illustrator ya, apalagi dengan adanya artificial intelligence yang ada di dalamnya ya, ada Firefly gitu ya. Nah seperti itu sih, itu akan menambah kepraktisan Adobe Illustrator ya. Dan Adobe Illustrator sih dia memang benar-benar sangat fleksibel ketika dia itu mau digunakan untuk motion graphic ya, karena udah ada Adobe After Effects juga, jadi kalau mau buat motion graphic ya udah cocok ya seperti itu. Tapi di sini aku pengen fokus ke sini dulu. Sebenarnya aku juga pengen ke motion ya teman-teman, tetapi di sini aku pengen meningkatkan skill ini ya, desainku dulu teman-teman, seperti ini. Dan kita membiasakan diri pakai software yang seperti ini dulu teman-teman. Nanti kalau udah terbiasa kayak gitu, kita bagaimana cara mengkonsep dari awal sampai ke produk jadi seperti itu, karena semuanya tuh saling bertautan ya teman-teman. Dari apa sih yang mau dibuat itu ya, dan tidak hanya desain aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita itu bekerja secara mandiri ya gitu ya, berbeda kalau dalam bentuk tim ya. Kalau mandiri itu biasanya nanti ketika di sini kita itu berurusan dengan microstock seperti ini, itu nantinya akan kita harus memikirkan proses di awal juga ya, kayak titling buat deskripsi, keyword, terus manajemen aset dan lain sebagainya, sampai di sini ya upgrade style gitu ya, kita buat style baru misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita udah bosan dengan style yang lama gitu ya, karena di sini kan kadang ketika kita buat sesuatu ternyata udah ada yang style yang sama kayak gitu ya, atau kadang kita kan juga belajar dari style yang udah ada gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan kita pengen menciptakan style yang baru misalnya kayak gitu kan. Ini dan nah kita tuh sukanya buat kayak gini itu ya, daripada individual satu persatu itu nggak boros kanvas teman-teman. Jadi nanti untuk manajemennya juga lebih mudah ya, tidak terlalu banyak 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 file. Jadi kayak gini tuh nanti kita kan buat satu persatu ya. Ini ibaratkan saja ini nanti itu pack atau collection, dan kita itu nantinya kita akan ekspor tuh seperti ini caranya. Dan ini kita ekspor satu persatu. Nah nanti yang dijadikan master ya ini teman-teman. Jadi kalau yang mau nanti dibuat sebagai portofolio yang disimpan di hard disk itu cuma satu doang, satu pack kayak gini teman-teman. Terus yang satu-satunya itu nanti dihapus kalau sudah kita sudah deliver ke microstock yang kita target gitu ya, seperti itu teman-teman.
Dan di sini untuk Affinity aku biasa pakai yang SVG teman-teman ya. Di sini untuk exportnya vektor gitu ya. Soalnya Affinity juga dia support IPS ya teman-teman, IPS. Dan untuk EPS-nya ini untuk Affinity itu jauh lebih baik ketimbang Inkscape. Kita udah pernah coba untuk IPS-nya, tapi kurang tahu yang sekarang gitu ya, aku belum update lagi gitu ya. Untuk yang Inkscape kayaknya masih sama ya untuk Inkscape ya, belum ada versi yang setelah itu ya, setelah yang kita pernah bahas di sini ya untuk Inkscape-nya gitu. Dan kita juga udah pernah pakai EPS kita upload di Microstock, yang beberapa Microstock yang dia itu tidak support SVG, dia hanya support EPS teman-teman. Jadi EPS itu sebenarnya adalah format yang sama kayak SVG ya. Jadi ini beda kayak .ai gitu ya, Adobe Illustrator, atau ini misalnya .sketch kayak gitu ya. Hanya aja walaupun memang mirip ya, dia bisa dibuka di banyak komputer, jadi bukan yang spesial di satu software yang dibatasi. Nah, tetapi untuk EPS sendiri dia itu memang untuk standar percetakan ya, dia itu PostScript teman-teman. Jadi kalau mau dibuka di software tertentu itu harus ada PostScript ya kalau di Inkscape. Nah seperti itu. Jadi beda sama SVG. Kalau SVG itu hampir banyak desain itu dia bisa dibuka gitu, diimport gitu ya, seperti itu. EPS berbeda, dan ini dia itu memuat banyak sekali informasi ya teman-teman ya, ketimbang SVG yang dia itu bisa diedit di text editor yang biasa digunakan untuk XML juga. Sedangkan untuk EPS itu nggak bisa ya teman-teman, jadi tidak bisa sembarang gitu ya teman-teman. Seperti itu. Ketika di marketplace gitu kadang ada yang tidak support SVG gitu ya, dia supportnya cuma EPS doang gitu ya, seperti itu. Jadi ini tuh kita ekspor satu persatu teman-teman. Nah nantinya kita akan import ke dalam satu koleksi gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya ini satu seperti ini tuh stylenya sama semua ya teman-teman ya, jadi tidak berbeda-beda gitu ya. Dan itu merupakan salah satu syarat dari Canva. Nah itu salah satu yang dibagikan di pembelajaran itu. Kalau misalnya kita mau buat satu set itu pastikan semuanya sama, jadi jangan ada style yang berbeda seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi kalau sudah kita bisa langsung upload gitu ya teman-teman. Karena di sini aku itu kan desain di Canva ya teman-teman, jadi desain elemen seperti itu ya, kayak gini teman-teman. Bye.